Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Gustiani, NIM 19004069, Prodi Teknologi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil analisis saya mengenai fungsi, tujuan, dan ruang lingkup administrasi pendidikan. Sebelum masuk kepada fungsi, tujuan, dan ruang lingkup administrasi pendidikan, saya akan mencoba untuk membahas apa itu administrasi pendidikan. Dari beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah proses untuk mencapai tujuan pendidikan melalui segenap pengintegrasian dan pengerahan dari fungsi-fungsi administrasi pendidikan atau manajemen terhadap keseluruhan bidang garapan administrasi pendidikan. Lalu, apakah administrasi pendidikan itu penting? Jawabannya adalah ya. Administrasi pendidikan penting sebagai subsistem dari segala sistem secara keseluruhan dalam sistem pendidikan di sekolah atau lembaga satuan pendidikan. Karena administrasi pendidikan itu dikelola dengan banyak bidang garapan, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Selanjutnya, yaitu fungsi administrasi pendidikan. Fungsi administrasi pendidikan ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biaya yang diperlukan. Perencanaan ini dibuat sebelum melakukan tindakan pelaksanaan. Selanjutnya, fungsi administrasi pendidikan yang kedua adalah organizing atau organisasi. Yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian adalah bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab hendaknya disesuaikan dengan pengalaman, bakat, minat, pengetahuan, dan kepribadian masing-masing orang yang diperlukan dalam menjalankan tugas tersebut. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Tugas pelaksanaan dilakukan oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan kepala daerah dan kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting menggerakkan personel dalam melaksanakan program kerja sekolah. Faktor-faktor yang diperlukan dalam pelaksanaan adalah kepemimpinan, sikap dan moral, tata hubungan, supervisi, dan disiplin. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang manajer untuk menggerakkan orang lain agar berusaha dengan ikhlas untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, sikap dan moral. Sikap adalah cara memandang hidup, suatu cara berpikir, berperasaan, dan bertindak. Sedangkan moral adalah kondisi mental yang memungkinkan orang-orang yang memegang teguh kebenaran. Selanjutnya, tata hubungan atau komunikasi adalah menyampaikan isi atau pesan kepada bawahan dalam rangka untuk menggerakkan pegawai dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
Supervisi. Tugas supervisor cukup berat. Ia harus dapat menemukan kesalahan dan menyelesaikan masalahnya. Yang terakhir adalah disiplin, yaitu latihan pikiran, perasaan, kehendak, dan watak untuk melahirkan tingkah laku yang baik. Fungsi administrasi pendidikan yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Controlling merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan secara keseluruhan atas kegiatan yang kita lakukan di organisasi agar semua pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan yang kita buat. Ada 3 tingkat pengawasan menurut A.A. Rahmat, MZ, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Suatu Pengantar, yaitu sebagai berikut. 1. Menetapkan standar pelaksanaan pekerjaan. 2. Pengukuran dan penilaian pelaksanaan pekerjaan standar. 3. Tindakan perbaikan dan penyimpangan. Selanjutnya, yaitu tujuan administrasi pendidikan. Secara umum, tujuan administrasi pendidikan adalah untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri, atau sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut Sir Giovanni dan Carver, ada 4 tujuan administrasi pendidikan, yaitu efektivitas produksi, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan kerja. Keempat tujuan tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan dalam penyelenggaraan sekolah. Sebagai contoh, sekolah memiliki fungsi untuk memiliki efektivitas produksi. Maka, sekolah harus mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dalam mencapai tujuan di atas, tentunya harus dilakukan usaha seefisien mungkin, yaitu dengan menggunakan kemampuan dana dan tenaga semaksimal mungkin, sehingga lulusan tersebut dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya dan dapat menyesuaikan dirinya ke sekolah yang baru. Selanjutnya, lulusan ini akan mencari pekerjaan yang mampu memberikan kepuasan kerja. Pembahasan yang terakhir adalah ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan adalah segala hal yang dapat membantu penyelenggaraan berbagai kegiatan pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup bidang personalia murid, bidang personalia guru, bidang kurikulum, bidang sarana dan prasarana, dan bidang pengawasan atau supervisi.